Sebelum kita masuk ke materi, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Tonton sampai selesai agar materi dapat dipahami dengan baik. Dan gunakan headset untuk kualitas suara yang lebih baik. Awal mula berdirinya Pramuka tidak lepas dari tokoh utama yang sangat populer yang bernama Baden-Powell. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith dan lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku yang sangat populer di Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai negara. Pada tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang disebut Boy Scout. Pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan pramuka untuk siaga dengan nama Cub atau anak serigala. Sebagai pedomannya, dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling, dan buku tersebut berisi cerita tentang Mowgli, si anak serigala. Pada tahun 1918, Baden-Powell kembali membentuk Rover Scout untuk pemuda atau pemudi yang berusia 17 tahun atau kalau sekarang biasa disebut penegak, dan menerbitkan buku berjudul Rovering to Success di tahun 1922. Untuk memperkenalkan kepanduan ke seluruh dunia, pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London, Inggris, yang pada saat itu dihadiri oleh 27 negara. Dan pada malam terakhir tanggal 16 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pramuka pada masa penjajahan Belanda. Tahun 1912, muncul cabang kepanduan milik Belanda yang bernama Netherlands Pavinders Organisatie atau yang disingkat NPO. Tahun 1916 berubah menjadi NIPV atau Nederland Indisch Pavinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan Indonesia yang pertama dengan nama Javans Pavinder Organisasi atau yang disingkat dengan JPO. Tahun 1926, lahirnya Indonesisch Pavinders Organisasi atau INPO
sebagai bentuk peleburan dua kepanduan Young Indonesische Pavinderichsorganisate atau JIPO dan Nationale Pavinderichsorganisase atau NPO. Setelah deklarasi Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin diminati dengan ditandai berdirinya Pandu Pemuda Sumatera atau PPS tahun 1930. Tahun 1931 berdiri Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI. Tahun 1938 terbentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum atau Perkino. Perkemahan itulah yang menjadi cikal bakal kegiatan Jambore yang ada sampai sekarang ini. Pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan dan unsur-unsur pramuka atau kepanduan di Indonesia dilarang. Banyak tokoh-tokoh masuk ke badan bentukan Jepang seperti Keibondan, Seinendan, dan Peta. Jepang menganggap kegiatan pramuka di Indonesia dapat memicu persatuan dan kesatuan rakyat. Walaupun demikian, dengan tekad yang kuat, para pemuda menjalankan kegiatan Perkino yang kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah Jepang. Pramuka pada masa setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai tempat untuk menyatukan pramuka di seluruh Indonesia. Pada 13 September 1951 berdiri Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Tahun 1954 berdiri Persatuan Pandu Indonesia atau Popindo dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, maka pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh pejabat sementara atau PJS Presiden RI Insinyur Haji Juanda, dan pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkanlah sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka. Maka dari itu, setiap tanggal 14 Agustus kita selalu memperingati hari ulang tahun atau HUT Gerakan Pramuka. Semoga penjelasan tadi dapat menambah informasi kalian semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi dalam video yang telah kalian tonton tadi. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap rajin belajar, disiplin mengerjakan tugas, selalu patuh dan taat pada orang tua dan guru, dan selalu menjaga kesehatan.